Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap sehat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tetap mendapatkan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum kita memulai mengulas tentang pelajaran ini, mari kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang pembagian air atau macam-macamnya air dibagi dalam segi hukumnya. Teman-teman, yang pertama, pembagian air dari segi hukumnya. Kalau kita tinjau air dari segi hukumnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Teman-teman, maksud dari air suci dan mensucikan yaitu air mutlak yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Atau air mutlak artinya air yang sewajarnya bisa untuk bersuci. Air suci dan mensucikan itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air salju, yang keenam air telaga, yang ketujuh air embun. Ketujuh-tujuhnya itu adalah air suci dan mensucikan. Teman-teman, pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Yang nomor 2 yaitu air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh menggunakannya atau makruh untuk digunakan. Maksudnya yaitu air ini bisa untuk bersuci, tapi makruh dalam menggunakannya. Apa air tersebut? Air tersebut yaitu air musammas. Apa yang dimaksud dengan air musammas? Air musammas yaitu air yang dipanaskan dengan cahaya matahari, dan cara memanaskannya ditempatkan di dalam logam yang bukan emas, cuma logam biasa, dan air ini dipanaskan dengan cahaya matahari. Maka
air musamas tersebut boleh untuk bersuci, tetapi makruh untuk menggunakannya. Teman-teman, pembagian air ditinjau dari segi hukumnya yang nomor 3, yaitu air suci, tetapi air ini tidak dapat mensucikan. Maksudnya, air ini suci, tapi ketika untuk bersuci itu tidak dapat mensucikan. Seperti air mustakmal. Apakah air mustakmal itu? Air mustakmal adalah air yang telah dipergunakan bersuci sebelumnya. Jadi air mustakmal ini air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Untuk menghilangkan hadas atau najis, walaupun tidak berubah warna, bau, atau rasanya. Jadi air mustakmal adalah air yang suci tapi telah dipergunakan sebelumnya. Maka meskipun untuk menghilangkan hadas atau najis itu tidak bisa mensucikan, walaupun warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan rasanya pun tidak berubah. Air ini dihukumi suci tapi tidak dapat mensucikan. Teman-teman, pembagian air ditinjau dari segi hukumnya yang nomor 4 adalah air mutanajis. Apakah yang dimaksud dengan air mutanajis itu? Air mutanajis yaitu air yang kejatuhan najis atau air tersebut kemasukan najis atau terkena najis. Sedangkan air mutanajis tersebut jumlahnya kurang dari 2 kola, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jadi air mutanajis adalah air yang terkena atau kemasukan najis, sedangkan jumlah air tersebut itu kurang dari 2 kola, maka air tersebut itu tidak suci dan tidak akan bisa untuk mensucikan. Ada pengecualian. Bagaimana jika air tersebut lebih dari 2 kola? Jika air tersebut lebih dari 2 kola dan tidak berubah sifatnya, baunya, rasanya, warnanya, maka air tersebut tetap bisa untuk bersuci. Contohnya air yang mana di dalam kamar mandi yang sangat luas dan kejatuhan
tainya cicak, maka jika air yang ada di dalam kamar mandi tersebut lebih dari 2 kola dan air tersebut tidak berubah dari segi sifatnya, dari baunya, rasanya, warnanya, itu tidak berubah, maka air yang di dalam kamar mandi tersebut yang lebih dari 2 kola tersebut itu sah atau bisa untuk bersuci. Banyak sekali teman-teman versi-versi 2 kola, tapi menurut umumnya 2 kola sama dengan 217 liter. Jadi jika kita mempunyai air 2 kola atau 217 liter, jika berbentuk bak, maka air tersebut jika kemasukan najis itu masih bisa untuk bersuci. Jika dilihat dari besarnya sama dengan panjang 62,4 cm, lebar 62,4 cm, dan dalamnya atau tingginya 62,4 cm atau melebihinya. Jadi teman-teman, jika ada air yang sedikit lalu kemasukan najis atau kejatuhan najis, maka air tersebut dinamakan air mutanajis, dengan syarat air tersebut kurang dari 2 kola, maka tidak bisa untuk bersuci. Tapi jika lebih dari 2 kola dan tidak berubah sifatnya dari segi rasanya, baunya, warnanya, maka air tersebut tetap sah untuk kita gunakan untuk bersuci. Bagaimana teman-teman? Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami ilmu-ilmunya. Jika ada kesalahan dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi yang tidak paham, boleh bertanya di kolom komentar. Dari saya, salam satu iman, satu angan-angan, salam satu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.